Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat terus dan juga semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dan selalu mendengarkan dan juga menyaksikan podcast kita di Spotify dan juga YouTube AMK Beauty Skincare. Tentunya kembali lagi bersama dengan saya Firman Jandiova dan saya Devitri Kirana. Di podcast yang selalu ditunggu-tunggu, di mana lagi kalau bukan di ngobrol bareng Devitri Kirana sharing yuk. Apa kabar? Baik, aduh kita senada ya saat glowing banget sih. Masya Allah, selalu glowing saat bahagia. Amin. Teh, di episode yang kali ini kita mau membahas soal apa? Luar biasa, ini seseorang yang multi talenta sekali. Betul. Jiwanya selalu muda. Selalu muda. Iya, dikelilingi dengan anak-anak dan selalu menginspirasi tentunya buat kita. Betul. Semua. Kita sudah kedatangan. Buat kita insya Allah ya. Karena kita budaya membaca agak turun. Jadi beliau adalah seseorang yang memang pakarnya. Iya, karena kita sudah kedatangan bintang tamu. Beliau merupakan seorang relawan literasi dan juga pendongeng dari komunitas 1001 Buku dan juga Ayo Dongeng Indonesia. Masya Allah, mari udah gak sabar kan? Kita sambut, ini dia ada Kak Fadila. Assalamualaikum. Oh, salam corona. Silakan duduk di situ, Kak Fadila. Sudah cukup tengah? Apa ini? Bawa apa itu? Buku, kan ngomongin buku. Oh iya, benar. Nah, tapi sebelum kita ngomongin buku, kita tanya dulu nih, apa kabar Kak Fadila? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Kalau nggak sehat kan tadi nggak boleh di antigen. Oh iya, benar. Sesuai standar. Sesuai Protokol standar kesehatan. prokes. Kita swab dulu nih buat para sahabat podcast. Kak Fadila, kesibukannya sekarang apa nih? Kesibukannya sok sibuk aja ya. Sok sibuk. Karena relawan jadi jadwal fleksibel. Kalau lagi padat ya banyak acara. Kalau lagi enggak ya sampai di rumah seperti itu. Tapi Masya Allah loh, lihat dari seluruh karyanya, dari blognya, dari semua artikelnya, itu Masya Allah. Itu boleh ngasih cerita sedikit apa yang menjadi triggernya kok mau menulis, menjadi relawan juga? Banyak yang bilang, kok bisa sih ya mau jadi relawan, apa sih yang dicari? Nah, jadi berawalnya dari waktu kerja tuh udah sekali-sekali ikut kegiatan relawan tapi di kantor gitu ya. Nah, waktu ketika saya baru keluar dari kerja, mau nyari-nyari kerjaan dulu baru 2 hari, ibu saya memang sudah sakit dari tahun 2000, sakit stroke. Tapi ketika itu dia lagi di rumah kontrakan kakak saya, kebetulan lagi kakak saya mau bangun rumah pindah gitu. Nah, dia nginep ke sana, tahu dia jatuh lagi kan memang sudah stroke. Saya pikir hanya sebentar, ternyata dia recovery-nya 3,5 tahun. Nah, ibu bilang udah kerja lagi, saya bilang saya takut nanti kalau nggak bisa ngurus, saya bolak-balik kena marah bos, izin dulu. Ya udah, begitu dia pulih, dia tanya, udah kamu nyari kerja lagi? Saya bilang enggak deh. Kemudian ada di Facebook ada call for volunteer dari sebuah komunitas itu, komunitas 1001 Buku. Saya coba daftar, saya join untuk mapak buku, nyortir buku, diterima. Nah, nggak lama bergabung, ada kolaborasi dengan salah satu perusahaan otomotif. Saya sudah berangkat tuh ke Jogja, ke Banyuwangi untuk kegiatan literasi. Nah, sejak itu ibu bilang, ya udah kalau memang passion kamu di situ ya Bu, lebih fleksibel karena sambil bisa ngurus ibu. Waktu disesuaikan, ya udah kalau emang kamu mau di situ silahkan, karena niatnya kan balik lagi lillahi ta'ala. Ya sudah, semoga bisa bermanfaat dan jadi tabungan nanti buat kamu, gitu. Terima kasih dari itu aja, sebenarnya hal yang sederhana sih. Gitu. Sederhana tapi meaningful banget. Karena ini kan sebagai anak yang soleha mau menjaga ibunya, terus udah gitu juga mengorbankan karirnya di perusahaan dan memang akhirnya menemukan passion ya. Tapi itu luar biasa banget. Memang ada ikut pelatihan sebelumnya kan tentang menulis atau apa? Jadi gini, kan saat ini saya tergabung di 5 komunitas. Banyak ya, luar biasa. Jadi ini nggak ada apa-apa. Ada Ya, maksudnya 5 komunitas itu 1
tuh komunitas 1001 buku pengurus. Kalau di Ayo Dongeng Indonesia aktif aja kalau ada event-event. Terus di Read Aloud You itu komunitas ibu-ibu yang membacakan nyaring, sama itu anggota pasif lah. Terus saya juga aktif pengurus di komunitas Wikihai, literasi juga, dan membantu taman baca di Rumah Peradaban Quran Serang bagian timur Maluku. Nah, kalau apa namanya, terima pertanyaannya? Jadi lupa dah. Sebelumnya ikut pelatihan Ya. Jadi gini, kalau mendongeng ya, awalnya dari kecil saya suka cuap-cuap di depan TV, kan dulu cita-cita pengen jadi ustazah. Ustazah. Terus berubah menjadi seniman, pengen jadi sutradara. Nah, boleh ya, ujung-ujung jadi seniman juga kan. Entertainer ya. Jadi kemampuan saya dari kecil untuk berbicara di depan umum tuh cukup adalah muka tembok itu kata orang tuh udah, jadi kalau depan umum udah beng udah cuek gitu kan. Terus kedua, kalau untuk dongeng, karena di komunitas Ayo Dongeng Indonesia itu kadang-kadang ada festival dongeng, itu mendatangkan pendongeng-pendongeng internasional, ada mini workshop. Kita sebagai panitia boleh ikut kelas itu free, nah itu kan nambah ilmu. Terus saya juga ikut selama ini pandemi kelas-kelas yang ini yang diadakan oleh Ayo Dongeng atau yang ada di Zoom, ini nambah ilmu. Karena saya berprinsip walaupun saya relawan, saya harus pintar. Gitu. Nah, terus kalau Read Aloud, saya memang ikut pelatihan TOT. Training for trainer, ada sertifikatnya. Nah, karena kita punya sertifikat, jadi berani kita turun untuk sosialisasi di daerah. Nah, kalau untuk menulis, setiap kali kita menulis ada proyek-proyek kecil, itu ada kayak kelas menulisnya, ada ini loh, nanti EYD-nya, kata sambung, kata apa-apa, terus nanti kita kasih naskah, teksnya nanti diedit, ada editornya, ada. Jadi itu sulit nggak sih? Tergantung. Kalau untuk mendongeng, kesulitannya itu kadang-kadang hanya mencari cerita yang tepat dan mengandalkan imajinasi tentunya ya, iya, improvisasi sendiri ya. Kalau Read Aloud, kesulitannya itu kadang-kadang waktu timing dengan anak gitu ya. Kalau ibu-ibu tuh banyak yang ngeluh, saya mau ngebacain cerita tapi kok anaknya ngantuk gitu, anaknya ada waktu-waktu tertentu dan memang harus konsisten, sedikit tapi sering gitu kan. Kalau menulis, balik lagi saya baru belajar menulis lebih ke berdasarkan based on true story, pengalaman pribadi, jadi belum bisa membuat cerpen yang POV dari kacamata POV ini belum, tapi setidaknya dari pengalaman saya sudah. Nah, tapi ada juga di IG, jadi sebelum kita nulis di kelas-kelas nulis proyek menulis kecil gitu, itu ajak-ajakan, orang selalu bilang gini, kenapa sih belum mau nulis? Aduh, belum passion, atau aduh belum mood. Akhirnya setelah kan saya mulai terjun jadi relawan itu 2015. Nah, jadi baru mau 7 tahun lah ya. Nah, jadi orang-orang nanya, sekali nulis dong, satu paket gitu loh. Saya bilang menulis, ya oke lah saya coba gitu. Satu ngajak, dua ngajak, akhirnya jadi. Nah, tapi baru menulisnya itu ya tadi based on true story. Nah, kalau emang misalnya kita mau menulis nyoba-nyoba dulu, ada di IG. Jadi di IG itu ada challenge. Nah, jadi saya udah ikut Yogyakarta bercerita. Jadi all about Yogyakarta. Terserah mau ceritanya kakak, mau cerita Kak Firman, saya tulis ulang misalnya, atau cerita saya gitu. Terus saya ikut lagi 30 hari bercerita, benar-benar full selama Januari. Setiap Januari tuh 30 hari bercerita. Nah, boleh dirapel. Iya, selama bulan Januari itu full 30. Dan itu ada template berapa, harus maksimal berapa kata? Bebas, kecuali hari-hari tertentu ada tema. Jadi dari 30 hari itu misalnya temanya itu dibuat hanya 7 hari itu cuma minggu pertama, nanti di Rabu pertama gitu. Dan temanya bebas gitu ya, nanti ditentukan sisanya kita nulisnya bebas. Dan nanti di akhir nanti ada yang siapa yang the best, karyanya yang the best gitu, dan boleh dirapel. Ada yang ngerapel langsung 5 hari, ngerapel langsung 6 hari. Saya kadang-kadang kalau lagi ada kegiatan di luar, besok saya rapelnya gitu. Terserah, pokoknya free, nggak ada yang ini. Nah, ada lagi nanti saya lihat Gerimis bercerita, itu bulan Juni. Jadi gitu, nah, jadi istilahnya gini, kayak kakak mau belajar, aduh belum pede, boleh ikut challenge yang di IG dulu, misalnya ikut tadi Yogyakarta bercerita, 30 hari bercerita, itu kan sebagai ini, gitu kan, pembelajaran. Nah, ditambah saya juga megang sosmed beberapa akun komunitas itu, jadi terbiasa memposting. Itu tadi kalau misalnya ngelihat sesuatu yang ada narasi, ini narasi orang ini,
kata anak, matanya biasa, bisa ngedit, bisa buat narasi, otomatis secara nggak langsung terlatih karena sudah terbiasa. Iya. Sebenarnya itu menarik loh Firman, karena sebenarnya kalau misalkan saya yang tidak notabene-nya tidak belajar sama sekali tentang menulis, betul. suka curhat di dalam postingan, ya kan? Tapi nggak tahu caranya tuh yang bagus tuh seperti apa. Nulis aja udah. Nanti kan diarahkan, ada kelasnya, kita sama-sama belajar. Iya. Ini kayak gini, ini sebagai media apa ekspresinya Kak Ade gitu tuh. Kan saya suka curhat, ini curhat yang gibah yang bermanfaat istilahnya, curhat yang bermanfaat gitu Kak. Nah, dari tadi kita ngomongin 1001 buku, komunitas buku dan apa segala macam. Boleh sedikit diceritakan terlebih dahulu nggak sih Kak Fadila mengenai si 1001 buku ini tuh komunitas apa sih sebenarnya? Kalau komunitas 1001 buku itu adalah jaringan relawan dan pengelola taman baca seluruh Indonesia yang diadakan secara mandiri. Biasanya mereka itu jangan berpikir ini taman baca atau perpustakaan yang kayak di Jakarta ya, Mbak. Jadi ada yang melapak, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai perahu misalnya, ada yang bawa ransel, ada yang backpacker book istilahnya gitu, ada yang pakai motor keliling, ada yang cuma di garasinya atau numpang di kamar salah satu ruangan kamarnya. Jadi seperti itu. Nah, jumlahnya sekarang sekitar 1000 taman baca seluruh Indonesia, sudah berdiri kemarin Januari, baru ulang tahun yang ke-20. Waduh, luar biasa. Tapi kita masih kontraktor ya, harus pindah-pindah gitu. Yes, oke. Jadi main kegiatan utamanya adalah mendistribusikan buku, karena sebenarnya minat baca di Indonesia itu bukannya rendah, tapi akses bacanya kurang merata. Justru aksesnya, Iya, akses. bukan minat bacanya. Bukan. Karena Itu tergantung lokasi ya. Kalau di daerah secara umum begitu, tapi kalau di Jakarta minat bacanya rendah karena gawai, Gadget. gitu. Tapi kalau nggak salah pernah saya baca di beberapa ansiran bahwa Indonesia itu kalau nggak salah peringkat ke-60 Ya, dalam dari budaya 61, membaca. betul. Gitu. Dan ada 61. Ya, dari 61 negara. Dan ada lagi saya Terakhir dong ya. dua dari bawah. Dua dari Dan ada bawah. juga Dua dari dan bawah. juga ada peringkat, saya lupa namanya. Tadi ingat gitu ya. Jadi di situ indikator untuk minat baca anak-anak sampai dengan usia 15 tahun. Itu cuma 3 indikatornya. Indikator sains, indikator membaca, dan matematika. Nah, indikator kita itu di angka-angka yang balik lagi di tahun 2002. Jadi intinya angka kita yang sekarang kan jadi dia per 3 tahun. Jadi kemarin itu baru dihitung 2018, yang 2021 belum keluar. Nah, di 2018 itu angkanya sama dengan angka 2002. Kita mengalami penurunan yang drastis. Nah, Kak Fadila tadi kan sesuai dengan data juga bahwa di Indonesia tuh 2 dari bawah ya untuk minat bacanya nih. Betul. Bagaimana sih cara meningkatkan untuk minat baca? Nah, jadi gini, kenapa saya bergabung di komunitas Read Aloud? Karena anak itu kan investasi, jadi sedari kecil kita usahakan. Nah, jadi diusahakan sekarang itu dari anak usia dini 2 sampai 5 kita usahakan untuk sudah mengenal buku. Tapi proporsinya ada, kan buku itu kalau buku di Indonesia agak jarang ada level-level. Tapi kalau buku yang sekarang ini yang seperti saya bawa, ini boleh ada. dikasih lihat? Boleh. Mungkin yang kayak gimana? Ini buku terbitan Litara, ya. Ini memang buku panduan, bukan buku panduan, buku favorit ibu-ibu untuk membacakan nyaring, karena memang sudah melalui prosedur, melalui di set benar-benar bahwa ini memang cocok, udah di trial di anak-anak. Jadi sebelum launching di trial dulu ke anak-anak SD, mereka suka atau enggak. Jadi kata-kata di dalamnya itu sedikit-sedikit memang Boleh cocok juga. untuk boleh. Coba boleh dipraktekkan mungkin. Oh, dipraktekkan. Jadi gini, ya, baca saya ceritakan dulu. Jadi Boleh. kita sekarang ini sosialisasikan oleh Bu Rosi dari Amerika, dibawa ke Indonesia itu sekitar tahun 2002-2003 untuk menginfokan ke anak-anak bahwa membaca itu menyenangkan, read for pleasure. Karena kemampuan membaca anak-anak kita itu biasanya hanya tugas dari sekolah doang, kudu bisa baca gitu. Iya, benar. Nah, jadi benar. bacanya kepepet, baca
paksa. Jadi begitu udah baca, ya udah aku udah Udah bisa beres. baca. Buat apa lagi aku baca yang lain tuh? Ah udah dah, di sekolah nggak nyuruh. Nah jadi kalau dari kecil kita anak-anak diajak membaca, jadi dari kecil udah suka baca buku. Kadang-kadang orang tuh takjub begitu di usia nanti hampir 4 tahun, 4 tahun setengah tuh udah jalan nih misalnya sama mama ya, dia baca, mama itu bank buka. Bang, kok kamu tuh itu kantor pos buka? Loh kok kamu tuh, karena dia udah bisa baca huruf K A N. Nah jadi kalau membacakan nyaring bukan sekedar membacakan, tapi anak nanti diajak diskusi apa sih buku ini cerita tentang apa. Ini contoh aja ya kayak gini. Pertama kalau untuk yang usia dini ditunjuk, lihat karya Ani Wijaya, ilustrator oleh Eork. Ini adik-adik, gambar apa ini? Oh, ini gambar pemulung ya. Bawa ini apa kayak gerobak nih ibunya, nih ada adiknya, ini kakaknya. Tapi kok ada naganya berwarna beda, yang ini hitam putih. Kenapa ya? Jadi kan anak-anak berpikir gitu ya. Nah, Uma, jaga adik ya. Adik bangun. Cup. Adik mau balon. Nah, dia megang balon hijau tadi. Tahu-tahu balonnya terbang. Hati-hati. Ya terbang. Ayo kita kejar. Nah, lihat. Kita terbang di angkasa. Ini diselesain ceritanya. Diselesain Nggak apa-apa. Selesaiin aja. Karena itu sebetulnya jadinya lucu ya. Dibikin intonasinya yang iya. menarik ya. Sakit. Adik jangan gigit. Lapar ya? Lihat. Pukis, kolang-kaling, kue lumpur. Sini, kakak ambilkan. Adik, bukannya itu. Ayo, cepet kita turun. Oke. Adik, pegangan kuat-kuat. Nah, nanti di akhirnya akan berubah lagi menjadi hitam putih. Kenapa itu ada perubahan dari hitam putih warna Nah, ke hitam putih? coba dari kacamata kakak nih yang dewasa. Lihat ibu membawa makanan. Balik lagi hitam putih. Nah, kakak-kakak yang di sini bisa nggak membedakan? Kok ada hitam putih, terus ada warna? Coba, iya. Ini kita terus upayakan melihat dari kacamata anak ya, tapi dewasa yang memandang. Ayo. Biar eye catching, nggak bosen. Bukan. Biar anak yang mendengarkan tuh bisa mikir kok ada perbedaan warna. Bukan. Nyerah coba. Ya, coba. Ini dunia nyata. Hitam putih digambarkan. Mereka pemulung bawa gerobak, berjalan dengan gerobak, kebetulan nemu balon kan di sini kan, nemu balon. Iya. Nah, beli balon atau dikasih tukang balon, tapi ini jatuh kan ininya, ya terbang. Ini mimpi. I see. Ini imajinasi kakaknya membayangkan terbang, mengejar balon ini seolah-olah naga dengan banyak kue. Kan adiknya lapar. Adiknya menggigit kue, sadar kan, turun kan. Ini ibunya yang udah nunggu, turun. Ini back to reality, ibunya bawa makanan. Sebegitu ininya ya, saya sampai terharu baca buku ini. Merinding deh. Ini ibunya bawa makanan, terus ibunya gendong adiknya, kakaknya makan. Saya sempat nangis tuh waktu baca buku ini. Nah, terus jalan lagi, yuk kita jalan. Begitu jalan, adik udah tenang. Dia seolah-olah membayangkan, yuk dek, kita naik mobil. Padahal mereka pulang dengan gerobaknya. This is reality. Itu makanya yang saya aja orang dewasa berlinang-linang gitu. Ini realita, ini mimpi kakaknya. Nah, anak-anak begitu dibacakan ini untuk di daerah, mohon maaf, di sana nggak ada pemulung, di sana nggak ada, misalnya maaf ya, nggak ada tukang minta-minta. Jadi kalau ini dibacakan di daerah kurang mengena. Yeah. Tapi kalau ini dibacakan ke anak-anak Jakarta, terutama sekolah-sekolah box, mereka yang oh iya. Jadi mengajarkan anak-anak apa? Empati. Terus mengajarkan anak-anak bahwa kalian boleh bermimpi, bebas bermimpi, wujudkan mimpi itu. Dan harus bersyukur tentunya ya. Makanya ini salah satu buku favorit. Karena degradasinya itu kan kakak-kakak nebak eye catching. Enggak, padahal sesimpel itu. Kita kan kalau melihat sesuatu hal yang monokron gitu, there's nothing special. Iya. Padahal hanya ini
Membuka realita, imajinasi loh. ya kan? Betul. Nah, ini mimpi gitu. Pas di sini ya, ini saya tahu dari baca. Kedua, ada kadang-kadang kita komunitas street art itu membahas bedah buku. Bedah bukunya itu dengan penulis dan dengan ilustrator. Nanti di situ dia akan cerita behind the scene-nya, proses itu tuh buat kita tuh yang terharu gitu. Biar sama. Iya, padahal satu halaman berapa sih barisnya? Berapa barisnya? Dan ini juga ceritanya Iya. cuma segini aja loh. Iya, iya. Tapi gambar yang Luar biasa, merepresent ya. Nah, itu bedanya dengan dongeng. Kalau dongeng lebih sulit lagi karena kita harus memindahkan imajinasi buku yang sudah diwakili oleh ilustrasi ke dalam bahasa kita sendiri dengan imajinasi. Yes. Makanya begitu, Kak, bisa nggak buku ini didongengkan? Saya dipelajari dulu, diolah dulu karena tidak semua buku yang bestseller, apalagi yang seperti ini kita bisa ceritakan ke anak-anak. Karena harus Ya, soalnya. imajinasi kita tuh harus nyampe kemana-mana. Iya. Oke. Nah itu satu lagi buku apa kalau boleh? Oh, cerita ini nanti sedikit? terakhir. Oke, itu terakhir ya. Nah ini juga kita kan memang kita nggak bisa banyak-banyak Iya, waktunya nggak karena apa-apa, memang nggak apa-apa, terbatas. nggak apa-apa. Iya, betul. Mudah-mudahan bisa mewakili ibu-ibu yang di sini kan nih women empowerment ya dalam Iya. rangka Yes. hari Wanita. sedunia kan, betul. Nah ini untuk terakhir Ya, nih Kak Fadila, betul. pesan-pesan apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak di Indonesia, Ya. terutama sama orang tua di Wanita. Indonesia, Ya, sama wanita terutama dan wanita. sebelah sana. Pesan saya cuman gini, untuk siapapun, mau wanita, mau pria, yang ingin menjadi relawan atau ingin bermanfaat buat sesama, sebenarnya simpel. Kalau saya selalu ngomong di kalangan relawan, di diskusi relawan, di dongeng, saya cuman bilang satu, pilih yang kalian sukai, ya. Kedua, pilih yang kalian sukai. Kedua, dimulai dari diri sendiri. Dan ketiga, dimulai dari sekarang. Hanya itu. Dimulai dari sekarang. Dari Jangan diri sendiri santai dan ya. kita yang suka. Nah, ini tadi ditanya apa? Yes. Jadi gini, saya malu sebenarnya, maaf ya. Karena ini adalah buku antologi saya yang ketiga, tapi yang udah terbit baru 2. Jadi ini buku antologi yang ketiga, menceritakan tentang desain kehidupan, cerita-cerita para di kelas menulis itu, dari sahabat literasi, menceritakan tentang motivasi. Ada di sini cerita saya asal usul menjadi relawan atau sebuah pilihan. Kenapa sih mau jadi relawan? Mudah-mudahan ini saya berikan sebagai hadiah kecil. Semoga Pak Ade mau membacanya bisa menginspirasi teman-teman juga nantinya. Ini belum terbit tapi ya? Sudah terbit ya? Ya, tapi karena terbitan indie, jadi kalau penulis mau beli ya boleh beli 3, beli 2. Ini boleh beli di mana kalau boleh tahu? Belinya bisa lihat di IG Sahabat Literasi. Sahabat Literasi, gitu. ya. Ya, dari apa namanya, penerbit Cilegon. Oh di Cilegon. Masya Oke. Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Pastinya Terima bermanfaat. kasih sudah diundang. Ya sama-sama loh, Ya, Kak ya. Fadila, terima kasih Sama-sama. buat para Kehormatan sahabat. juga ya kan Yes. buat kakak bisa hadir di sini buat Betul, Sama-sama. buat para sahabat podcast jangan khawatir dan jangan gundah juga kalau misalkan masih kurang informasinya, bisa langsung di follow Instagramnya Kak Fadila, boleh? Ya, Instagram saya @fadila7520 atau Instagram 1001buku @1001buku atau Instagram Ayo Dongeng Indonesia @ayodongengindonesia. Oh, iya, Yes. Masya Allah. Jangan lupa Selalu. hari Minggu tanggal 20 Maret kita Hari Dongeng Sedunia. Oh iya, jangan lupa di tanggal 20 Maret ya kan, dicatat di tanggalan ada Hari Dongeng Sedunia. Hari Dongeng Nanti Sedunia. mau dong didongengin. Ya, kapan-kapan kita didongengin ya. Di next Boleh. episode mungkin kita Atau mendongeng. ini bukan next episode, saya datang ke AFK, dongeng untuk dewasa dengan teman-teman. Siap, Nanti siap. sama cerita-cerita tentang Fadila, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Sama-sama. Insya Allah podcast ini bermanfaat untuk Amin. para Iya, sahabat pasti. podcast Insya Allah. ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi, Sukses. sukses. Barakallah fiik. Ya kan, buat para sahabat podcast jangan lupa terus dengarkan kita di Spotify @AFK Beauty Skincare dan jangan lupa di subscribe di YouTube kita di AFK Beauty Skincare. Terima kasih sekali lagi Pak Fadila. Sama-sama. Dan terus saksikan podcast kita di Ngobrol Bareng Aniviti Kirana. Sharing yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.